Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu pendusta. Karena ketika engkau berjihad dan berjuang sampai kamu gugur dalam medan perang, itu niat kamu bukan li'ila kalimatillah. Bukan untuk menjunjung kalimat Allah. Tetapi agar supaya yuqalu innaka jari. Kamu ingin ketika kamu berjihad, berjuang itu, ada orang-orang yang mengatakan kamu itu adalah pemberani. Wah. Kamu itu orang hebat. Orang yang tidak takut mati. Ada keinginan. Di dalam hatinya itu pengen dipuji-puji. Pengen diagung-agungkan. Pengen disebut seorang yang gagah berani. Orang yang luar biasa. Karena di dalam motivasi dan hati orang ini ada motivasi pengen disebut sebagai orang yang gagah berani. Orang yang tidak takut mati. Atau kalau mungkin sekarang biar disebut sebagai pahlawan. Ternyata akhirnya mereka orang itu ditarik, diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu amalan yang paling mulia. Yang kalau kita melakukannya, kita gugur niatnya karena Allah, maka itu tanpa hisab langsung dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, alimun wa qari'un, orang yang alim. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Ketika itu dia jelaskan, ketika ditanya, apa nikmat yang telah aku berikan kepada kalian? Dia katakan, seluruh hidup saya abdikan ilmu saya ini untuk mengajarkan orang-orang lain agar supaya orang-orang itu dapat hidayah. Dapat petunjukmu. Biar mereka mau rajin ibadah kepadamu. Pagi dan sore, siang dan malam. Saya keluar rumah untuk mendidik dan mengajar orang lain. Agar supaya mereka mengerti tentang Islam. Yang Qari mengatakan, saya selalu mengajarkan orang-orang Al-Quran. Dan saya bacakan Al-Quran itu di depan mereka. Agar supaya mereka mengerti dan memahami tentang Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu pendusta. Karena ketika engkau mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, tujuan kamu tidak lain adalah agar supaya ada orang-orang mengatakan, kamu adalah orang yang sangat alim. Kamu adalah orang yang sangat pinter. Kamu adalah orang yang sangat hebat. Ada terdetik keinginan seperti itu. Ketika dia mengajar, menyampaikan ilmu, berceramah, tabligh, ada keinginan agar supaya orang-orang menyebutnya orang yang alim. Semua pertanyaan bisa dia jawab dengan tuntas. Dia merasa hebat. Dia ingin ada orang yang mengatakan kamu adalah orang yang hebat, orang yang alim, orang yang pintar. Akhirnya dengan sebab ada keinginan dan motivasi seperti itu, lalu orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang sangat dermawan. Dia dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang begitu banyak. Dan orang itu selalu menafahkan, tidak ada satu ajakan pun untuk menuju jalan kebaikan kecuali orang itu ikut serta dan berkontribusi untuk memberikan bantuan tersebut. Jadi tidak ada satu ajakan kebaikan pun untuk menanamkan saham kebaikan-kebaikan itu, dia pasti ikut serta. Lalu dia jelaskan bahwasanya, saya telah diberikan nikmat oleh Allah harta yang begitu banyak. Lalu harta itu saya gunakan untuk memperjuangkan dan membela agamamu. Harta saya infakkan untuk di jalan menuju kemuliaanmu. Itu disampaikan. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu pendusta. Kamu ketika berinfak ada dalam dirimu, dalam hatimu. Ada satu keinginan bahwa agar supaya orang-orang mengatakan, subhanallah, ini orang dermawan banget ya. Kayak banget dermawan. Ya. Janda-janda dikumpulkan, anak yatim disantuni, semua. Ya. Kalau ada orang minta sumbangan langsung diberi.
Tapi ada dalam diri dia itu motivasi, keinginan agar supaya orang menyebutnya sebagai orang yang dermawan. Makanya kan dalam infak itu yang paling bagus adalah tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak tahu. Artinya menjaga keikhlasan. Ya. Apalagi kalau nyebut-nyebut, ini masjid kalau bukan saya. Sampai kapan juga nggak diri. Gara-gara saya ini. Nah, kalau sudah situ udah jelas. Ya. Tapi ini orang yang melakukan amal mulia, menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah, tapi karena dia punya keinginan, punya intrik-intrik, pengen agar supaya orang itu menyebutnya sebagai orang yang dermawan. Dan itu mereka sudah dapatkan. Seorang mujahid sudah mendapatkan sanjungan dari orang. Orang yang alim, orang yang qari sudah dapat apa yang diinginkan, sanjungan dari orang. Begitu pula orang yang jawad, orang yang karim, orang yang dermawan, dia sudah juga mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Maka ketika itu kata Allah, kazzabta, kamu itu pendusta. Fasuhiba wa ulqiya finnar, lalu diseret orang itu, lalu dilempar ke dalam api neraka. Nauzubillah. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita membersihkan hati terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembersihan secara lahiriah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang yang bertaubat, ingat akan kesalahan dan dosa-dosanya. Dia menyesal atas apa yang dilakukannya pada masa-masa dahulu. Kemudian dia bertekad tidak akan mau mengulangi kesalahannya itu. Lalu dia akan mengganti yang buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Lalu kemudian dia juga membersihkan secara lahiriah. Secara fisik dia bersihkan. Karena kita kalau sholat, pakaian kita masih ada najisnya. Badan kita ada najisnya. Atau tempat kita sholat ada najisnya. Maka sholat kita juga tidak sah. Begitu pula kalau pakaian bersih, kemudian badan bersih, tempat bersih, tapi hati tidak bersih. Hati kotor. Bagaimana mungkin sholat kita akan diterima oleh Allah? Nah, inilah yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak menilai secara fisik dan penampilan, tetapi yang dinilai adalah hati dan amal-amal kalian. Maka disebutkan oleh mu'allif hazal kitab, hadis ini bisa disimpulkan. Yang pertama adalah al-isabatu alal a'mali takunu bima in aqada alihil qalbu minal ikhlasi wa sidqin niyah. Pahala itu akan diberikan terhadap amalan-amalan yang mana amalan-amalan itu sinkron dengan hatinya, di mana hati yang ketika dia melakukan amalan itu hatinya adalah ikhlas dan punya niat yang jujur. Jadi kalau kita sekarang ini misalnya sholat, imamnya sama, masjidnya sama, sama-sama di shop yang pertama, apakah pahalanya sama? Belum tentu. Kita berinfak di tempat yang sama, jumlah yang sama, apakah pahalanya sama? Belum tentu. Kenapa? Karena diukur dengan sejauh mana sidqun niyah, kejujuran niat, keikhlasan yang ada dalam hatinya. Bisa jadi seseorang yang dia melakukan infak dengan nilai yang tidak seberapa, dia malah mendapatkan pahala besar dibandingkan orang yang berinfak dengan nilai yang sangat besar, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena dari sisi an-niyah, dari sisi keikhlasan. Berarti yang berikutnya adalah al-i'tina'u bihalil qalbi.
Kalau gitu sangat penting bagi kita untuk mengoreksi dan mengobati hati kita ini. Sehingga bagaimana kita bisa menata hati ini ketika kita beramal, amal kita ini betul-betul dilandasi dengan keikhlasan. Jadi ikhlas nggak perlu ngaku. Saya mah gini-gini ikhlas. Biasanya orang kalau ngaku malah nggak ikhlas. Saya tuh nggak ada motivasi apa-apa. Saya tuh ikhlas. Nah, harusnya ikhlas itu nggak usah diakuin karena Allah yang menilai, Allah yang melihat tentang apa yang dilakukannya. Jadi kita perlu menata hati dan memperbaiki maksud dan tujuan kita beramal. Watathiruhu, dan juga membersihkan min kulli wasfin mazmumin. Membersihkan dari segala berbagai macam penyakit yang tercela yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan untuk biar supaya kita ini mukhlis, ikhlas dalam beramal itu, ikuti filosofinya gula, kata dia. Kalau ada orang kopi, ya gimana, kopi manis apa pahit? Kopinya manis. Ya. Berarti yang manis itu gula apa kopi? Kan yang manis gula. Tapi gula nggak disebut. Ya. Yang manis, harusnya yang bikin manis kan gula. Tapi gula nggak disebut. Teh manis. Ya. Padahal yang manis adalah gula. Ya. Roti. Ada roti manis. Yang manis adalah gula. Yang bagus-bagus nggak disebut. Yang jelek disebut. Dia dulu kayaknya sehat banget badannya. Sekarang kok jadi kurus begitu? Sakit ya? Iya. Sakit apa? Sakit apa? Gula. Gula disalahin. Yang kira-kira kurang bagus gula disebut. Apakah gula marah? Enggak. Iya. Gula nggak marah. Iya. Jadi bisa jadi misalnya ada Pak RT, Pak RW sampai kurang tidur ngurusin masyarakatnya. Atau panitia pembangun masjid nyari dana kemana-mana. Difitnah. Difitnah. Itu ketua daika masjid cari dana, dananya besar padahal sebagian kemana tuh? Dituduh yang bukan-bukan. Ya. Pak RT, Pak RW ngurus masyarakatnya. Begitu ada yang berbuat salah, RT yang disalahkan. Ya. Yang jelek-jelek disalahkan. Nah, kita kalau ikuti filosofi gula ini, udah biar aja. Karena Allah yang paling tahu siapa diri kita. Allah yang paling tahu tentang hati kita. Walaupun orang bilang jelek, kalau Allah mengatakan bagus, tetap bagus. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudzillu man tasya biyadikal khair. Walaupun orang, sekelompok orang, satu masyarakat, satu kampung ingin membuat kita hina, kan ada provokasinya, kita tidak akan mungkin hina. Ya, kecuali atas seizin Allah. Begitu pula kalau ada sekelompok orang yang ingin mendatangkan kemuliaan kepada kita, kita tidak akan mulia kecuali dengan seizin Allah. Sudah. Kenapa kita pusing-pusing? Jangan baru diomongin orang sedikit nggak bisa tidur. Ya, mata panas aja nggak bisa tidur saya. Kenapa? Sakit rasanya. Udah kerja capek-capek tapi diomongin orang gitu. Nah, kan yang ngomongin dia bukan kita. Kenapa kita harus sakit hati? Yang sibuk kan dia. Cari pendukung dia. Ngomongin kemana-mana. Kita tidak melakukan. Kenapa kita pusing? Itu namanya memikirkan sesuatu yang memang tidak perlu dipikirkan. Santai aja. Nggak perlu marah kita kalau ada orang yang mencela. Tidak perlu marah kalau ada orang yang menghina. Tidak perlu marah kalau ada orang memfitnah. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau mereka memfitnah kita, itu berarti mereka mengambil bagian dari dosa-dosa kita. Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi plong gitu. Makanya kan kita diajarkan doa oleh Nabi Musa, Rabbish shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qouli. Ya Allah, buatlah dada kami ini lapang. Rabbi, ya Tuhanku, ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Lapang dada ini artinya
Walaupun rumahnya sempit, terasa lega. Ada tetangganya kredit mobil. Alhamdulillah tetangga saya sekarang sudah punya mobil walaupun kredit. Tenang. Ya. Jangan bersuuzon. Dia kredit mobil memang mampu itu. Dia kredit. Kok pakai kredit mobil segala. Orang yang kredit kita yang bingung. Tetangga kita renovasi rumah sampai tingkat. Orang, duit dari mana tuh ya? Bikin rumah tingkat begitu. Kita yang pusing. Apa urusannya? Yang pusing juga dia. Selesai nggak bangunannya? Bisa nggak bayar kredit mobil? Kenapa kita yang pusing? Ini namanya memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Ini nambah beban hidup kita. Ya. Coba hidup lapang dadanya, tenang, ikhlas. Ya. Dan membangun husnuzon sama orang lain. Jangan selalu yang kita bangun suuzon, buruk sangka terus sama orang lain. Karena berburuk sangka itu adalah bentuk bagian dari ghibah. Karena ghibah itu tidak selalu diucapkan, tapi berburuk sangka saja itu sudah ghibah. Ghibah dengan hati namanya. Dan ini berat. Apalagi kalau kita sampai ungkapkan ya, ketidaksukaan kita, kesesekan dada kita. Wah, berat. Ada orang, satu keluarga misalnya, ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Lalu kemudian yang paling besar ngurus adik-adiknya. Disekolahkan, dikuliahkan sampai sukses. Tapi begitu mereka sukses, dia lupa pada kakaknya yang paling besar. Seakan-akan mereka, kesuksesan itu bukan andil dari kakaknya yang berjuang, bekerja, sampai mereka selesai sekolah. Sampai mereka bisa bekerja, berkeluarga. Yang suatu saat bisa jadi kakaknya ini butuh bantuan kepada mereka. Mereka nggak mau membantu. Bahkan mereka merendahkan kakaknya. Menyalahkan kakaknya dan seterusnya. Apa kira-kira nih kata-kata kakak yang keluar? Kalau orang yang tidak ikhlas. Dia bisa mengatakan, ya kalau tahu seperti ini, maka sejak kecil saya tidak mau ngurus kamu. Gitu kan? Kamu itu bisa begini gara-gara saya nih. Kalau bukan saya kamu udah mati. Bisa jadi begitu kan? Nah, ungkapan-ungkapan yang seperti itu bisa jadi menggugurkan pahala dari amalan-amalan baik yang kita lakukan. Sehingga akhirnya pengorbanan dan perjuangan kita tidak ada apa-apanya. Karena kita ungkit-ungkit. Harusnya ketika kita mendapatkan itu, serahkan kepada Allah. Allah yang tidak pernah lupa. Segala kebaikan-kebaikan kita itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sering lupa. Karena memang salah satu sifat manusia itu pelupa. Biarkan. Tapi ada yang perlu kita ingat. Zat yang tidak pernah melupakan amal-amal baik kita. Jangan kita rusak amal-amal baik kita ini dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menggugurkan pahala-pahala kita. Nah, jadi kita harus bersihkan hati kita ini dari segala berbagai macam penyakit yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala amalil jawarih. Mendahulukan perbaikan hati lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada memperbaiki atau daripada melakukan amal-amal secara lahiriah. Ya. Tadi sudah saya singgung. Jadi membersihkan hati, menata hati itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada melakukan amal-amal yang sifatnya lahiriah. Kenapa? Li'anna amalal qalbi musahihun lil a'mali syar'iyyah. Karena amalan hati ini akan memperbaiki ya, akan memperbaiki amal-amal yang sifatnya syar'i, yang sifatnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal hati inilah yang akan membenarkan, membetulkan ya. Menjadikan amalan kita diterima itu adalah dari mulai hati. Hati kita membenarkan, membetulkan, memperbaiki amalan-amalan syar'i, amalan-amalan yang secara lahiriah yang itu diperintahkan oleh syariat. Qad tasluhu a'malul insan wa tafsudu niyatuh. Bisa jadi
bisa jadi amalan-amalan manusia itu nampaknya sangat bagus, sangat indah. Akan tetapi niatnya rusak. Seperti contoh tadi. Wa ma'azalika fayu'amilu bizahiri amalihi wa tatruka sariratahu lillahi ta'ala. Maka dengan demikian, ya, kita berinteraksi. Hendaknya berinteraksi dengan amal-amal secara zahir. Ya, kita harus melakukan amal-amal yang sifatnya zahiriyah dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang tahu hal ini, jangan sekali-kali bersuuzon dengan orang. Jadi apa yang kita katakan itu adalah yang zahir-zahir saja. Karena urusan hati bukan wilayah kita. Jangan sampai kita menuduh orang mengatakan dia itu riya. Misalnya, kalau ada orang sholat Jumat, lalu ada kotak liwat, lalu dia keluarkan dompetnya. Uangnya banyak sekali di depan orang. Lalu dia ambil 100.000, dia masukkan ke dalam kotak itu. Lalu dimasukin lagi ke kantong. Kan secara zahir ini orang menampakkan apa kira-kira. Nah, tapi kita lihat orang itu beramal baik. Jangan kita katakan langsung, orang itu riak banget. Ngeluarin dompet di depan kita, mentang-mentang duitnya banyak. Kita bersuuzon dengan orang lain saja, itu adalah rusak amal-amal kita. Udah kita nggak beramal, suuzon, apalagi. Ya. Kalau beramal suuzon masih kali ada yang dibanding-bandingan. Nah ini amal juga enggak, sedekah juga enggak, udah sedekah enggak ngomongin orang. Nah ini yang rusak. Ya. Dan disinilah hadis Rasul mengingatkan kepada kita, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat, tidak menilai dari aspek fisik dan penampilan. Tetapi yang dinilai oleh Allah adalah hati dan amal-amal kalian. Jadi sering sekali kita tertipu dengan penampilan-penampilan yang diperlihatkan kepada kita. Kita sangkanya dia adalah orang yang sangat aspiratif. Ya. Orang dari penampilannya sangat sederhana. Terus juga kelihatannya alim. Tapi ternyata kelihatannya alim, ternyata menipu orang misalnya. Ya. Akhirnya ya, tertipu dengan penampilan. Ya. Tetapi jangan sampai ada orang, kenapa kamu sholat jalan kaki padahal jauh? Ya. Kenapa nggak bawa kendaraan? Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi dalam hati dia, biasanya orang anggap dia orang sederhana, padahal dia orang kaya. Dia orang kaya, tapi berpenampilan yang sangat sederhana dengan tujuan agar supaya orang menyebutnya dia orang yang sangat sederhana sekali. Padahal orang kaya, orangnya tawadu, punya motivasi seperti itu. Itu juga salah, nggak boleh. Ria. Harusnya orang kalau punya mobil mewah, pakai itu mobil mewah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya. Nggak apa-apa orang membangun rumah besar sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya. Begitu bangun rumah besar, orang diundang ke rumahnya, dia mungkin tasyakuran, habis dapat nikmat, ya, minta doa, biar semuanya berkah, terus dan seterusnya. Ya. Rumahnya sering dikunjungi oleh tamu, dikunjungi sama orang, sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran rumahnya, berkah. Ya. Jadi bagus sebetulnya kalau pengajian itu pindah-pindah ke rumah. Ya. Karena di dalam rumah itu berarti orang membaca ayat Al-Quran di rumah kita. Makanan yang kita makan di depan kita setelah kita membaca Al-Quran itu bisa menjadi obat. Kenapa? Ayatnya adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat. Ya. Jadi kalau kita ada acara, ya, jadi kita yakin air yang kita minum itu menjadi obat. Makanan yang kita makan itu menjadi obat. Kenapa? Karena air dan makanan di depan kita itu sudah kita membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kemudian juga membaca sholawat kepada Nabi dan seterusnya. Nah, bisa jadi itu menjadi sarana mengobati segala penyakit yang ada pada diri kita. Maka disitulah
dorongan dan anjuran orang tuh harus banyak menghadiri majlis ilmu. Kewajiban kita menuntut ilmu itu dari kita dibedong waktu kecil sampai kita dibedong lagi oleh masyarakat. Ya. Itu kewajiban kita nggak berhenti. Jangan sampai ya, kita ngaji, siapa yang ngajar? Saya udah tahu apa yang disampaikan. Nggak apa-apa. Datang aja, datang saja sudah dapat pahala. Karena berangkatnya saja dari rumah menuju majlis ilmu. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, ya, dia adalah orang yang sedang dimudahkan baginya jalan menuju surga. Cuman itu yang kita harap. Ya. Orang yang duduk majlis ilmu dinaungi oleh sayapnya malaikat. Orang yang datang ke majlis ilmu, dia didoakan, dimohonkan ampun oleh para malaikat dan para binatang-binatang. Ya. Dan seterusnya. Jadi semangat untuk ilmu itu terus ya, diperbaiki, ditingkatkan. Dengan juga memperbaiki apa yang ada dalam hati kita. Berikutnya adalah hadis yang ke-8, masih terkait dengan yang hadis yang ke-7. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah ditanya, anir rajuli, tentang seseorang, yuqatilu syaja'atan, yang berperang dengan memamerkan kegagahannya, wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang karena mempertahankan kabilahnya, sukunya, wa yuqatilu riya'an, dan ada orang yang berperang karena riya, pengen dipuji, pengen dipandang sama orang. Ayyu dzalika fi sabilillah. Orang itu tanya kepada Rasul, kalau yang ketiga itu mana yang dikategorikan jihad di jalan Allah? Karena yang satu berperang memamerkan kegagahannya. Yang satu berperang karena mempertahankan sukunya. Ya, fanatisme kesukuan, dia bela. Yang ketiga berperangnya karena pengen dapat pujian dan sanjungan dari orang lain. Lalu di antara yang tiga itu mana yang dikategorikan al-jihad fisabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dengan tujuan agar supaya kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tinggi. Ya. Jadi agar supaya tujuannya adalah agar supaya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tinggi. Fahuwa fi sabilillah, maka orang itu adalah orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah. Jadi motivasi berperang itu harus tujuannya adalah litakuna kalimatullahil ulya, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, agar supaya orang-orang itu beriman kepada Allah. Bukan motivasi yang lain. Bukan agar supaya bendera jadi kenal sama orang. Pakai bendera. Ya. Kenapa? Karena ini dengan berbagai macam alasan. Ya. Bisa jadi kalau ada orang berperang atau berinfak atau bersodakoh, membantu orang. Ya. Apalagi kalau membantu orang tujuannya biar supaya dia dipilih. Nah, ini bukan lain lagi. Ya. Baik itu wali kota, bupati, gubernur, presiden, atau caleg. Dia berinfak sama nenek-nenek, ya, duafa, diberikan sembako, tempel stiker, kemudian tujuannya supaya dia milih pilihan kita. Lalu di mana ini? Lillahnya di mana? Nah, ini harus diperbaiki. Ya. Kenapa bisa jadi akhirnya apa yang diberikan itu dipilih kagak, ya, pahala juga nggak dapat. Akhirnya banyak yang terjadi, udah disumbang, ditarik lagi. Na'udzubillah min zalik. Ya. Udah nyumbang, ditarik lagi. Kenapa? Nggak milih saya dia. Ya. Sumbangannya ke masjid. Nah, padahal kata mereka, nah kan yang disumbang masjid bukan saya. Yang kata ini, yang disumbang masjid bukan saya. Masjid nggak milih. Yang milih itu orang. Kenapa ditarik lagi? Kalau sudah berbuat buat masjid, ya sudah masjid. Nah ini karena salah motivasi. Salah niat. Salah langkah. Harusnya ini harus kita perbaiki.
cara-cara kita. Ya. Cara-cara kita dalam bersiasah dalam politik dan lain sebagainya. Nah, jadi Rasul ingin menggambarkan ketika ditanya, mana sih di antara mereka yang disebut al-mujahid fisabilillah, orang yang berjuang jalan Allah? Rasul jawabannya umum, tidak memilih satu di antara tiga itu. Karena ditanya, mana di antara mereka yang disebut mujahid fisabilillah? Satu, berperang karena memamerkan kegagahannya. Yang kedua, karena membela sukunya. Yang ketiga, karena pengen dapat pujian. Lalu yang mana? Rasul tidak menjawab tiga butir itu, tapi Rasul menjawab secara umum sebagai qaidah, sebagai landasan orang berjihad. Man qatala litakuna kalimatullahil ulya fa fisabilillah. Kalau ada orang yang berjuang dan berjihad dengan motivasi dan tujuan agar supaya kalimat Allah ini meninggi, kalimat Allah ini menang, kalimat Allah ini diikuti, syariat-syariat Islam ditegakkan, maka itulah yang disebut dengan fisabilillah. Maka hadis ini lagi-lagi menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan yang diakui, yang dianggap, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat bergantung dengan niat yang soleh, niat yang baik. Jadi walaupun amal secara zahir baik, tapi niatnya tidak baik, maka amalan itu menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Wa annal fadla al-warid fil mujahidin innama yukhassu biman qatala li ila kalimatillah. Jadi mujahid, keutamaan yang besar yang akan diberikan kepada seorang mujahid itu apabila mujahid itu berperangnya, motivasinya, tujuannya adalah agar supaya kalimat Allah ini tegak. Jadi bukan motivasi-motivasi yang lain. Walakin la yamna haza min muamalatil qatil fil ma'rakah muamalat syahid. Tapi kita juga jangan memilih kalau ada orang yang gugur di medan perang, apapun motivasi dan niatnya itu bukan wilayah kita. Karena sekali lagi, nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hanya menghukumi dan menetapkan seseorang itu apa yang kita lihat. Sedangkan yang sir, yang tidak terlihat, urusan-urusan batin ini bukan wilayah kita. Sehingga tugas kita adalah mengurus dia, memperlakukan dia orang yang gugur di jalan Allah itu sebagai orang yang mati syahid. Memperlakukan dia sebagai orang mati syahid. Sedangkan dia nanti urusan dengan Allah itu urusan dia pribadi. Tapi kita harus memperlakukan dia dengan sesuai dengan apa yang kita lihat. Dia gugur di medan perang berarti dia adalah orang yang mati syahid. Nah disinilah kita sekali lagi jangan memasuki wilayah yang bukan wilayah kita. Jangan memasuki wilayah yang bukan urusan kita. Tugas kita nahkumu bizzawahir. Ya. Kita ini hanya menetapkan sesuatu yang zahir. Wallahu yatawalla as-sarair. Dan Allah yang akan menetapkan, yang menguasai tentang yang sifatnya rahasia. Jadi kalau ada seorang hakim ya, memutuskan satu perkara, di mana perkara-perkara itu sudah jelas, dalilnya atau alat buktinya sudah memadai. Nah, dia nggak tahu apakah itu palsu atau enggak, tapi dia sudah berupaya untuk mencari validitas dari saksi-saksi itu, alat-alat bukti itu. Lalu kemudian dia putuskan, ya, dia putuskan. Ternyata putusan itu salah setelah sekian hari. Dia nggak dosa. Karena apa? Karena dia sudah menetapkan sesuai dengan prosedur. Ya. Dia sudah cari kebenarannya. Dan ketika itu memang jelas, bukti dan saksi itu sangat valid, ditetapkan. Ya. Maka kemudian ternyata itu salah. Kalau orang itu sudah terbunuh misalnya. Ya sudah. Karena manusia itu hanya mendapatkan satu perkara dengan apa yang bisa dia lihat. Sedangkan yang tidak bisa dilihat itu bukan wilayah, bukan wewenang kita. Nah. Tadi orang yang mati syahid itu fala yughassal wala yukaffan wala yusalla alaihi bal yudfanu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mati syahid itu, ya, maka memperlakukannya itu dia tidak perlu dimandikan,
tidak perlu dikafani dan tidak perlu disolatkan. Ya. Jadi dia dikafani dengan pakaian yang dia pakai sebagai alat bukti kalau orang itu adalah mati syahid. Dia di mana darahnya itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Nah, dimakamkan sebagaimana ketika itu dia terbunuhnya. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan tidak dikafani. Namun syahid itu banyak bentuknya. Ini namanya syahid. Syahid fid dunya. Ya. Tapi ada syahid fil akhirah. Ya. Nah, di mana bisa jadi ada orang yang tertimpa kayak kemarin Merapi misalnya gitu, Semeru. Ya. Ada orang yang soleh, orang baik, lalu dia tertimpa lahar tersebut misalnya, lalu dia sampai meninggal dunia, itu syahid. Ya. Syahid fil akhirah, tapi di dunia harus diurus sebagaimana mengurus jenazah biasa. Tapi dia dihitung dan dianggap oleh Allah orang yang mati syahid. Ya. Syahid fil akhirah namanya. Ya. Sama orang melahirkan, orang yang sakit, ya, orang yang tertimpa reruntuhan, tenggelam, itu syahid. Ya. Tapi syahid fil akhirah. Di dunianya itu kita tetap urus sebagaimana mengurus jenazah biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan. Nanti urusan niat, dia nanti usaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia namanya syahid fil akhirah. Ya. Kalau tadi secara zahir kita memperlakukan dia orang yang mati syahid. Syahid fi dunya. Karena memang dia zahir. Urusan niat, wa amrun niyya wal qasd matrukun ilallah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau orang ketimpa reruntuhannya dia muslim, mukmin, apalagi orang yang taat sama Allah. Ya kalau yang tertimpa reruntuhan sama orang kafir, ya, yang tidak pernah ibadah, apalagi berbuat zalim, bukan syahid, sangit. Ya. Ya. Jadi yang syahid itu adalah orang-orang mukmin. Ya. Karena bisa jadi dengan Allah timpahkan bencana seperti itu secara tidak langsung itu sebagai sarana mencabut dan menggugurkan dosa-dosa mereka. Karena dosa itu kan digugurkan bisa dengan istighfar, ya kan? Bertaubat kepada Allah. Atau ada juga yang digugurkan dosa itu dengan sebab kita beribadah. Kalau dosa-dosa kecil itu gugur dengan sendirinya. Jadi kita dari rumah ke sini itu menggugurkan dosa. Makanya orang kalau tahu tentang keutamaan sholat berjamaah, apalagi subuh, isya dan subuh, walaupun dengan cara merangkak dia harus datang ke masjid, pasti datang ke masjid. Ya. Kalau dia tahu, ini kan masa kita nggak tahu kan? Ya. Kalau tahu pasti datang ke masjid, walaupun dengan cara merangkak. Nah, maka itu sebenarnya sebagai sarana menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ada dosa yang digugurkan dengan diganti dengan penyakit. Ya. Ma min muslimin, ma yusabu musliman. Min hammin wala apa itu hadisnya ya wala huznin illa kaffaral biha khotoyahu. Seorang muslim yang tertimpa panas, demam, penyakit apapun, sesungguhnya penyakit itu sedang mengampuni dosa-dosanya. Ya. Makanya kan kita ketika nyenguk orang sakit, sambil kita mendoakan, kita juga minta didoain. Karena doaul marid ka doail malaikah, dikatakan doa orang yang sakit seperti doanya para malaikat. Ya, sampai begitu kita. Ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini Rasul telah menggambar kepada kita siapa sesungguhnya orang yang disebut sebagai mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Maka apabila mereka berperang dengan tujuan dan motivasi li'ila kalimatillah, maka itu yang disebut dengan fisabilillah. Berarti sesungguhnya bisa jadi kalau kita telusuri kan yang namanya jihad itu banyak macamnya. Ya. Menuntut ilmu juga jihad. Kita mencari nafkah buat anak dan istri kita itu juga jihad. Jadi kalau ada orang yang celakaan meninggal dunia di jalan karena sedang bekerja itu juga syahid. Cuma syahid fil akhirah. Ya. Kenapa? Karena dia sedang berjuang berjihad untuk menafkahi anak dan istrinya. Oleh karena itu, jangan lupa apapun yang kita lakukan
pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, niat adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kenapa? Karena ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu harus menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dua hadis yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa terus berupaya memperbaiki hati kita, amal-amal kita agar supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa ayah ibu kami. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami di saat kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu berat pengorbanan dan perjuangan orang tua kami ya Allah dalam mendidik kami dan membesarkan kami ya Allah. Barangkali ada amalan-amalan yang mereka tinggalkan di saat mereka berkorban, berjuang untuk membesarkan kami, mendidik kami. Maka jangan kau siksa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami datang ke tempat ini dalam rangka menghidupkan salah satu sunnah Rasulmu ya Allah. Yang dimana Rasulmu bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka orang itu dimudahkan bagi Allah untuk masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.